Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Akhrajahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Wa an Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata bisulusai muddin faja'ala yadulluka zira'i. Akhrajahu Ahmad wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Wa anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khuzu li uzunaihi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadha bi ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslim min hadzal wajhi bi lafzin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghayra fadli yadayhi wa huwa al-mahfuz. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudu faman istata'a minkum ayyudila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaihi wal lafzu li muslimin. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah taklim Masjid Jami'at Taqwa rahimakumullah. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Utsman radhiyallahu anhu ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yukhallilu lihyatahu fil wudu'i. Adalah yukhallil, mengusap-ngusap ya. Ketika Rasulullah berwudu, mengusap-ngusap jenggotnya. Nah, di sini at-ta'bir yang dikatakan lihyah di sini adalah tempat bertumbuhnya rambut, mash'ar. Itu tempat bertumbuhnya rambut. Lihyah bil mudawamah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengusap-usap jenggotnya ketika beliau melakukan wudu. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudawimu ala tahlili lihyat tahu ya bil wudu'i. Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selalu mengusap-ngusap jenggotnya ketika dia berwudu. Nah, adapun yang dinamakan jenggot, yaitu yang dinamakan mengusap-ngusap jenggot. Nah, ini fa'in kanat kasifah. Nah, jika seandainya jenggotnya itu tebal, nah ini ya, jenggotnya tebal ya. Biasanya kalau orang Arab kan jenggotnya tebal-tebal. Kalau kita jenggot kita udah kayak kambing. Kalau jenggot saya udah tumbuh ya dikit ya. Nah, ini adalah hukumnya
pas sunnah. Nah ini maka hukumnya adalah sunnah mengusap-ngusap jenggot. Wa in kanat khafifah. Nah ini. Dan jika seandainya jenggotnya itu tipis, ngusapnya itu adalah wajib. Kok bisa begitu ya? Harusnya yang wajib yang tebal ya. Gitu kan. Nah di sini wajibnya adalah yang tebal, tapi di sini wajibnya adalah yang tipis. Biasanya kalau yang tipis kan suka gampang ngefat, terus lewat kayak usap-usap gini. Nah kalau orang jenggot, karena yang dinamakan muka itu adalah yang kagak ada rambutnya. Ya kalau kita ini kan orang Indonesia kebanyakan jenggotnya tipis gitu, ngusap. Nah itu adalah hukumnya adalah wajib. Kalau jenggotnya tebal sampai begini ya, cukup diapain dah? Diusap, nggak perlu dialirin air. Ya. Nah waliyatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah karena jenggotnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasifah, gitu ya. Rasulullah itu jenggotnya itu tebal, nggak kayak kita ini orang Indonesia jenggotnya tipis-tipis. Gitu. Makanya bagi orang Indonesia itu ngusap jenggot itu adalah hukumnya wajib. Nah di sini hadis ini adalah menunjukkan wafihi dalilun ala istihbabi tahlilul lihya al kasifah. Nah dalil hadis ini adalah menunjukkan bahwa disunahkan mengusap-ngusap jenggot itu yang jenggotnya adalah tebal. Nah sedangkan yang jenggotnya tipis wajib harus dialirin air ya, karena kalau yang tebal tuh nggak bisa masuk air ya. Itu karena termasuk apa itu anggota muka. Nah itu ya. Nah di sini wal farqu bainahuma annal kasifah la taral bashar. Nah karena yang dikatakan tebal yaitu adalah la taral bashar, berarti agak kelihatan kulitnya. Kalau kita kan kelihatan ini ya. Ya amal kita ya. Amal kita adalah jenggot kita ini adalah kelihatan kulit. Nah sedangkan wal khafifah mataral bashar. Nah sedangkan yang jenggotnya tipis itu adalah kulitnya kelihatan. Kalau tebal la taral bashar. Nah itu ya, karena ketutup. Ya kalau yang tebal ketutup dengan apa itu? Dengan jenggot, apa dengan apa ini? Bulu, gitu ya. Mash'ar, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Nah makanya disinilah terjadi perbedaan pendapat. Kalau yang tipis adalah sunnah, adalah wajib. Yang tebal adalah mengusap-usap itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Kenapa? Berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Affan, semoga ridha kepada Nabi ya. Na'wa'an Abdullah bin Zaid, dan diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, semoga Allah ridha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata bi sulusai muddin. Nah ketika itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih 2/3 mud. Ya karena kalau 1 mud itulah kurang lebih 1 liter. Ya kalau 2/3-nya adalah kurang dari 1 liter, kurang dari 1 liter. Nah ini pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih air 2/3 mud. Nah faja'ala luku zira'i. Kemudian Rasulullah pergunakan air 2/3 itu untuk berwudu, dan dia gunakan untuk apa? Ia deluku zira'i, yaitu untuk mengusap-usap. Nah ini untuk menggosok-gosok kedua tangannya, ya deluku zira'i. Jadi ya. Nah di sini faja'ala yadluku dhira'ihi. Nah ja'ala min af'alis syuru'. Nah inilah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan wudu, dan ini adalah termasuk adalah syariah, adalah perintah dari Allah Subhanahu
Makanya akhazal Imam Malik, nah, menurut Imam Malik bahwa menggosok-gosok anggota badan di waktu wudhu itu adalah hukumnya wajib. Nah, ini kadang-kadang kita kalau wudhu